Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki buku tema 2, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Alangkah baiknya sebelum mulai pembelajaran kalian berdoa terlebih dahulu ya. Jika sudah, sambil dibuka buku cetak tema 2 dan juga buku LKS tema 2-nya. Baik, kita lanjutkan untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah IPS. Nah, IPS di sini kita nanti akan membahas tentang berbagai macam pertempuran-pertempuran setelah Indonesia merdeka dan juga ada tentang perjanjian-perjanjian yang dilakukan Indonesia dengan Belanda. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia diraih melalui perjuangan keras dan penuh pengorbanan. Untuk itu kita harus berusaha keras mempertahankan Indonesia yang telah diraih. Kedua, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, nah kita sudah merdeka tetapi di berbagai daerah muncul pertempuran-pertempuran. Bangsa Indonesia harus menghadapi tentara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Ketiga, kita mulai dari pertempuran Ambarawa ya. Kedatangan tentara sekutu di Semarang bertujuan untuk melucuti senjata tentara Jepang. Pada mulanya, tentara sekutu mendapat sambutan baik dari Gubernur Jawa Tengah karena pasukan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia. Selanjutnya, masih pertempuran Ambarawa ya. Tentara sekutu mengurus tawanan perang yang ada di penjara Ambarawa dan Magelang. Akan tetapi, sekutu diboncengi oleh Nica. Tentara sekutu membebaskan orang-orang Belanda yang ditawan di penjara lalu mempersenjatainya. Nah, tindakan sekutu tersebut tidak dapat diterima oleh rakyat Indonesia dan juga TKR. TKR itu kepanjangan dari Tentara Komando Rakyat. Akibatnya, pertempuran tidak dapat dihindari lagi. Pertempuran berlangsung pada tanggal 20 November hingga 15 Desember 1945 di Ambarawa. Nah, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Ambarawa. Nah, selanjutnya ada pertempuran di Bandung, namanya Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Ultimatum itu berisi perintah agar Bandung bagian selatan dikosongkan. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan kepada para pejuang untuk mematuhi ultimatum itu dengan pertimbangan keselamatan bagi rakyat. Para tokoh pejuang segera berunding, di antaranya ada Kolonel Abdul Haris Nasution, kemudian ada Aruji Kartawinata, dan Surya Dharma. Hasil perundingan memutuskan untuk mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Akan tetapi mereka tidak akan menyerahkan kota Bandung secara utuh. Mereka mengungsikan rakyat terlebih dahulu keluar kota Bandung. Kemudian pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang membakar gedung-gedung di Bandung bagian selatan. Dengan demikian, kota Bandung tampak seperti lautan api. Nah, tujuan mereka membakar kota Bandung adalah agar pihak musuh tidak dapat menggunakan gedung-gedung yang ada di kota Bandung. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa itu, seorang pejuang bernama Muhammad Toha gugur sebagai pahlawan Kusuma Bangsa. Selanjutnya ada pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu di bawah pimpinan T.E.D. Kelly
tiba di Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Pasukan ini diboncengi oleh Nica. Mereka menduduki secara paksa beberapa gedung di kota Medan. Para pejuang dipimpin oleh Ahmad Tahir membentuk Barisan Pemuda Indonesia untuk mengadakan perlawanan. Kemarahan rakyat Medan terhadap sekutu dan Nica berawal dari peristiwa seorang anggota Nica menginjak-injak bendera merah putih di Hotel Yamato. Pertempuran meluas hingga ke Pematang Siantar dan Brastagi. Kemudian pada bulan Desember 1945, pasukan sekutu menerapkan batas-batas wilayah kekuasaan mereka yang disebut dengan Medan Area. Oleh karena itu dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Selanjutnya, pertempuran terus berlanjut hingga pasukan sekutu meninggalkan kota Medan pada bulan November 1946. Setelah itu, pasukan Indonesia berhadapan dengan Belanda hingga meletusnya agresi militer satu Belanda pada bulan Juli 1947. Selain dengan perjuangan menggunakan senjata, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan secara diplomasi. Diplomasi itu melakukan perundingan atau perjanjian-perjanjian dalam upaya untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, tujuan dari perjuangan secara diplomasi ini selain untuk menghindari banyak korban, juga supaya kedaulatan bangsa mendapat pengakuan internasional. Kemudian dari tadi pertempuran kita masuk ke perjanjian-perjanjian. Dimulai yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian atau perundingan Linggarjati ini dipimpin oleh Lord Killern. Pada perundingan itu, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Mook. Perundingan Linggarjati dilaksanakan sejak tanggal 10 November 1946. Namun hasilnya diumumkan pada tanggal 15 November 1946 dan hasilnya baru ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947. Jadi hampir setahun kemudian ya. Perjanjian Linggarjati merupakan usaha menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Linggarjati adalah nama kota kecil di Cirebon. Perjanjian Linggarjati diprakarsai oleh Inggris sebagai penengahnya. Nah, perjanjian Linggarjati berisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat. Negara serikat itu diberi nama RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dan Ratu Belanda berkedudukan sebagai ketua Uni. Dari perjanjian Linggarjati kita masuk ke perjanjian Renville. Hasil perjanjian Renville ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville diadakan di kapal USS Renville milik Amerika yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Dalam perjanjian Renville, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Nah, Abdul Qadir Widjojo Atmojo ini adalah orang Indonesia, ya, orang asli Indonesia yang memihak Belanda. Pada perjanjian Renville, wilayah Indonesia diakui berdasarkan garis demarkasi atau garis Van Mook. Garis Van Mook itu adalah garis khayal yang dibuat oleh Van Mook sebagai batas wilayah kekuasaan Indonesia
dan kekuasaan Belanda berdasarkan agresi militer Belanda I. Kemudian di bawah ini ada isi dari perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mendapatkan daerah-daerah yang diduduki, itu menjadi daerah kekuasaan Belanda sejak agresi militer Belanda yang pertama. Republik Indonesia harus mengakui daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda tersebut. Yang kedua, pasukan Republik Indonesia harus ditarik dari wilayah yang baik anak-anak, kita lanjut ke isi perjanjian Renville ya. Nah, isi dari perjanjian Renville antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mendapatkan daerah-daerah yang didudukinya menjadi daerah kekuasaan Belanda. Itu berlaku sejak agresi militer Belanda yang pertama. Republik Indonesia harus mengakui daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda tersebut. Kemudian yang kedua, pasukan Republik Indonesia harus ditarik dari wilayah yang telah diduduki Belanda. Ketiga, Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia. Hal itu diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk. Keempat, RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia Belanda. Kelima, Republik Indonesia menjadi bagian dari negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Keenam, sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara. Nah, berdasarkan isi dari perjanjian Renville, dengan demikian wilayah Republik Indonesia benar-benar semakin sempit. Wilayah Republik Indonesia terkurung oleh kekuatan Belanda. Jadi selain nanti ada perjanjian Linggarjati yang sudah dikemukakan, ada perjanjian Renville, kemudian ini kita masuk ke perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 1949. Karena Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah sebagai berikut. Yang pertama, tentara Belanda harus segera ditarik dari Indonesia. Kedua, pasukan TNI segera mengambil alih dan menjaga keamanan kota Yogyakarta. Untuk mengawasi perintah tersebut, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah komisi pengawas yang disebut dengan UNCI. UNCI ini kepanjangan dari United Nations Commission for Indonesia. Nah, atas prakarsa UNCI tercapailah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Dalam perjanjian Roem-Royen, delegasi Indonesia diketuai oleh Mr. Muhammad Rum, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Rooyen. Oleh karena itu, perundingan ini disebut perjanjian Roem-Royen. Perjanjian Roem-Royen dimulai sejak tanggal 14 April 1949 di Jakarta. Perundingan ini dipimpin oleh Merle Cochrane, wakil Amerika Serikat di UNCI. Pada tanggal 7 Mei 1949 ditandatanganilah perjanjian Roem-Royen dan dicapai suatu kesepakatan. Pihak Indonesia dan Belanda masing-masing menyampaikan pernyataannya. Nah, dalam perjanjian Roem-Royen, pihak Indonesia mengeluarkan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, mengeluarkan perintah kepada rakyat untuk menghentikan perang gerilya. Kedua, bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian serta menjaga ketertiban dan keamanan. Ketiga, turut serta dalam konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Nah, itu tadi adalah pernyataan dari pihak Indonesia. Selanjutnya ada pernyataan dari pihak Belanda. Nah, pihak Belanda ini intinya mengeluarkan pernyataan yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kedua, menjamin penghentian gerakan militer dan pembebasan tahanan politik. Ketiga, tidak akan memperluas negara atau daerah yang merugikan Republik Indonesia. Keempat, menyetujui Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS.
Kelima, akan mengadakan konferensi meja bundar secepatnya di Den Haag, Belanda. Nah, KMB itu merupakan hasil kesepakatan dari perjanjian Roemroyen. Konferensi meja bundar mulai diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB berlangsung di Den Haag, Belanda. KMB ini diikuti oleh pihak Indonesia, pihak Belanda, dan BFO. BFO ini adalah bekas negara boneka buatan Belanda. Selanjutnya, delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. Van Maarseven. Dan delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, sedangkan dari UNCI diwakili oleh Kurt Clay. Sehingga pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB. Berikut ini adalah hasil keputusan konferensi meja bundar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, penyelesaian Irian Barat ditangguhkan sampai akhir tahun berikutnya. Ketiga, RIS akan bekerja sama dengan Belanda dalam suatu perserikatan. Nah, perserikatan itu dipimpin oleh Ratu Belanda. Kerjasama tersebut atas dasar sukarela dengan kedudukan hak yang sama. Dan yang keempat, yang paling memberatkan adalah semua hutang bekas perang Hindia-Belanda harus dibayarkan oleh RIS. Nah, ini yang paling ditentang oleh pemerintah Indonesia. Kemudian ada pengertian tentang ultimatum. Ultimatum adalah peringatan atau tuntutan yang terakhir dengan diberi batas waktu untuk menjawabnya. Ultimatum juga bisa disebut sebagai peringatan atau ancaman ya. Selanjutnya kita ada serangan umum 1 Maret, ada pertempuran lagi ya. Serangan umum 1 Maret terjadi pada tanggal 1 Maret yang jelas ya, 1 Maret 1949. Kenapa serangan umum 1 Maret ini terjadi? Karena Belanda ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia telah dihancurkan dan TNI tidak memiliki kekuatan lagi. Tindakan Belanda tersebut menyebabkan TNI menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Kemudian ada puncak serangan TNI ini dipimpin oleh Letkol Soeharto. Nah, Letkol Soeharto ini adalah presiden kedua kita, ya, Pak Harto ya. Letkol Soeharto mengadakan koordinasi dengan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta terlebih dahulu. Kemudian dari Letkol Soeharto mereka semua menyusun strategi untuk mengadakan penyerangan. Penyerangan ini dilakukan dengan membentuk beberapa sektor. Yaitu yang pertama ada sektor barat. Sektor barat dipimpin oleh Mayor Vence Sumual. Kemudian sektor selatan dan timur dipimpin oleh Mayor Sargiono. Kemudian dari sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Sektor kota dipimpin oleh Letnan Amil Murtono dan Letnan Marsduki. Nah, dari hasil perundingan tersebut, ketika malam hari menjelang serangan umum, pasukan TNI telah mendekati kota dan melakukan penyusupan. Pagi harinya, pada tanggal 1 Maret 1949, sekitar pukul 6 pagi, tepat sirine berbunyi. Serangan dilancarkan dari segala penjuru kota. Letkol Soeharto memimpin penyerangan dari sektor barat sampai batas Jalan Malioboro. Akhirnya, dalam waktu 6 jam, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh TNI. Pasukan TNI mengundurkan diri tepat pada pukul 12.00 siang ya. Namun bantuan Belanda tiba-tiba datang dengan kendaraan lapis baja serta pesawat terbang. Belanda di sini akan melakukan serangan balasan. Kemudian di sini ada tujuan ke dalam dan tujuan keluar
adanya serangan umum 1 Maret 1949. Kita mulai dari tujuan ke dalam dulu ya. Tujuan ke dalam adanya serangan umum 1 Maret 1949 adalah mendukung perjuangan yang dilakukan secara diplomasi dan meninggikan moral rakyat dan TNI yang sedang bergerilya. Kemudian tujuan keluar pada serangan umum 1 Maret 1949 adalah menunjukkan kepada dunia internasional bahwa TNI memiliki kekuatan untuk mengadakan ofensif dan mematahkan moral pasukan Belanda. Peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 ini dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen Jogja Kembali. Di sini ada ringkasannya ya. Agresi militer Belanda pertama terjadi pada tanggal 21 Juli 1947, sedangkan agresi militer Belanda kedua terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Masuk ke pelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia di sini kita akan mempelajari tentang drama. Yuk kita simak yang pertama, pengertian dari drama. Drama adalah percakapan atau dialog yang dipentaskan. Kedua, dalam drama terdapat unsur-unsur yang membentuk, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ketiga, unsur intrinsik adalah unsur yang berasal dari dalam cerita, yaitu ada seperti tema, tokoh, watak, alur, latar atau setting, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berasal dari luar cerita. Misalnya latar belakang pengarangnya, nilai agama, dan kebudayaan. Selanjutnya kita ada pelajaran seni budaya dan prakarya atau SBDP. Yang pertama, tentang tarian ya. Setiap tari daerah khususnya ini memiliki tema yang diangkat. Ada tari daerah yang bertema kehidupan binatang, cerita rakyat, pergaulan muda-mudi, keagamaan, kisah Ramayana dan Mahabharata, serta tentang suatu pekerjaan. Yang kedua, contoh tarian daerah yang bertema binatang. Contohnya ada tari mentawai, tari lasa, dan tari ulat sago. Kemudian yang ketiga, contoh tarian yang bertema dengan keagamaan. Contohnya ada tari rejang, tari gundala-gundala, dan tari bines. Ada lagi contoh tarian yang bertema tentang cerita rakyat. Di antaranya ada tari Gatot Kaca Gandrung, tari Lutung Kasarung, tari Legong, tari Panji Semirang, dan tari Damar Wulan. Yang kelima, masih pelajaran seni budaya ya. Pengertian dari ruang. Ruang adalah tempat yang digunakan saat penari melakukan gerakan. Keenam, pola lantai. Pola lantai adalah garis atau pola yang dilalui para penari saat melakukan gerak tari. 7. Pola lantai akan terlihat nyata apabila tarian dibawakan secara kelompok. Kedelapan, pola lantai dalam tari antara lain ada pola lantai diagonal, vertikal, horizontal, zigzag, dan melingkar. Kemudian ada juga tentang iringan musik. Iringan musik daerah biasanya menggunakan alat musik daerah tersebut atau alat musik tradisional. 10. Tarian dari Jawa biasanya menggunakan iringan musik gamelan. Sedangkan tarian dari Betawi biasanya menggunakan iringan musik gambang kromong. Nah, di bawah ini sebelahnya ya ada beberapa peralatan alat musik dari gamelan atau alat musik gamelan ya. Kemudian ada juga alat musik gambang kromong. Memang agak mirip-mirip sedikit tapi ada di bagian tertentu yang tidak sama ya. Kemudian sebelum penari membawakan tarian dengan tema tertentu, maka diperlu atau ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Pertama ada langkah persiapan, kemudian latihan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Nah, pada tahap persiapan yang penting dilakukan itu adalah mendaftar siswa yang akan tampil dan memilih materi. Materi itu maksudnya jenis-jenis tari daerah yang akan diperagakan. Setelah materi tari dipilih, tahap selanjutnya adalah latihan. Agar latihan berhasil dengan baik, maka perlu latihan yang teratur dan dibuat jadwal latihan. Dalam berlatih, setiap peserta juga harus mematuhi jadwal latihan, tidak boleh lupa datang untuk latihan ya. Latihan dengan sungguh-sungguh juga diperlukan serta menggunakan waktu sebaik-baiknya, tidak untuk bercanda ya. Pelaksanaan pagelaran merupakan saat yang sangat menentukan dan dinanti-nantikan oleh para penari. Nah, para penari di sini pada saat pagelaran dituntut dapat menanamkan rasa percaya diri yang tinggi, kemudian bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik-baiknya. Setelah pelaksanaan ada tentang evaluasi. Nah, pelaksanaan pagelaran itu perlu dievaluasi. Kenapa? Karena evaluasi ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pagelaran, kelebihan atau kekurangannya, dan bisa menyelenggarakan pagelaran tari yang lebih baik di masa yang mendatang. Nah, di bawah ini ada contoh beberapa tarian daerah ya. Dari Sumatera, ada tari Parbaju, tari Guru Bolon, tari Gundala-Gundala, tari Tortor, dan lain-lain. Kemudian dari Sumatera Barat ada tari Mentawai, tari Piring, tari Payung, tari Balabah. Dari Sumatera Selatan ada tari Gending Sriwijaya dan tari Pagar Pengantin. Dari Jawa Barat ada tari Kupu-Kupu, tari Merak, tari Jaipong, tari Anjasmara, dan lain-lain. Kemudian dari Jawa Tengah dan Yogyakarta ada tari Jaran Kobar, tari Gambyong, tari Bedoyo, tari Serimpi, tari Golek, dan lain-lain. Sedangkan dari Jawa Timur ada tari Ngremo, tari Topeng Malang, tari Reok Ponorogo, dan lain-lain. Dari Bali yang terkenal ada tari Janger, tari Legong, tari Kecak, tari Pendet ya. Berdasarkan fungsinya, tari Nusantara dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada tari upacara, kedua ada tari pergaulan, dan yang ketiga ada tari pertunjukan. Yang pertama, tari upacara pengertiannya adalah suatu tarian yang berfungsi utama untuk upacara adat dan keagamaan. Contohnya, tari Bedaya Ketawang di Keraton Surakarta, tari Bedaya Semang di Keraton Yogyakarta, tari Sanghyang dan Berutuk di Bali. Kemudian pengertian dari tari pergaulan itu adalah suatu tarian yang fungsi utamanya untuk hiburan pelaku-pelakunya. Pelaku-pelakunya maksudnya itu para penarinya. Contohnya ada tari Tayub dari Jawa Tengah, tari Lengger dari Banyumas, tari Ronggeng dan Ketuk Tilu dari Jawa Barat. Kemudian di sini ada pengertian tari pertunjukan. Tari pertunjukan ini adalah suatu tarian yang fungsi utamanya untuk mempertunjukkan atau untuk tontonan. Setelah seni budaya ada pelajaran PPKN. PPKN ini akan membahas tentang persatuan dan gotong royong ya. Kalian pasti sering mendengar kalimat sebagai berikut. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pasti sering dengar ya. Kalimat tersebut singkat, namun maknanya sangat jelas bahwa persatuan itu adalah landasan semangat yang sejak dulu digunakan oleh para pejuang guna membangun bangsa. Budaya gotong royong merupakan salah satu perwujudan nyata dari semangat persatuan masyarakat Indonesia. Presiden Republik Indonesia yang pertama yakni Presiden Soekarno menyampaikan jika gotong royong ini merupakan jiwa dari masyarakat Indonesia. Budaya gotong royong juga adalah identitas nasional. Gotong royong dilakukan tanpa mengharapkan balasan. Dalam gotong royong mengutamakan kepentingan bersama. Nah, ada nilai-nilai positif yang ada dalam gotong royong, antara lain ada kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong menolong, dan sosialisasi.
Nah, anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini. Kita sudah belajar tema 2, subtema kedua, pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga kalian bisa dipahamkan ya dengan video pembelajaran ini. Jangan lupa apabila ada yang penting, kalian bisa catat di buku catatan tematik kalian. Akhir kata, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.